Jadi cerita yang saya bawakan hari ini berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu kala di bagian utara di perairan wilayah Jawa Timur, saat itu perairan darat dan perairan air asin belum memiliki batas wilayahnya. Terdapat 2 ekor binatang yang merupakan predator. Mereka setiap harinya sangat sering berkelahi untuk memperebutkan wilayah mereka karena wilayah mereka belum memiliki batasnya. Karena keseringan berkelahinya itulah yang membuat penghuni di sekitar perairan itu menjadi merasa terganggu karena mereka berisik sekali, setiap harinya hanya dihabiskan waktu untuk berkelahi. Dari perkelahian mereka itu tidak akan ada yang menang maupun akan ada yang kalah karena mereka sama-sama kuat, cerdas, tangkas, dan cerdik. Hingga suatu hari Sura si ikan hiu yang merupakan predator pemangsa ikan di perairan air asin merasa bosan, lalu dia berkata kepada Baya, si buaya predator lawannya itu berkata seperti ini, "Baya, aku bosan. Kita setiap hari hanya berkelahi terus-menerus. Bagaimana kalau kita hentikan perkelahian ini? Kurasa ada penghuni perairan sini merasa terganggu oleh perkelahian kita. Lagi pula kita sama-sama kuat, perkelahian ini tidak akan ada hentinya. Bagaimana menurutmu, Baya?" Baya yang mendengar pernyataan Sura itu pun merasa setuju dengan pendapatnya. Dia menjawabnya dengan, "Begitu ya Sura, aku setuju dengan pernyataanmu. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan atas wilayah yang kita miliki, supaya tidak terjadi perkelahian ini terus-menerus, karena benar seperti katamu, perkelahian ini tidak akan ada selesainya." Setelah mereka setuju dengan pendapatnya, semenjak saat itu dibuatlah kesepakatan untuk menjaga wilayah mereka masing-masing. Sura si ikan hiu dia menjaga wilayah air asin atau laut. Terus Baya si buaya menjaga wilayah air darat atau sungai di sekitar hutan. Batas mereka adalah sungai yang bermuara ke laut lepas. Sejak saat itu tidak ada perkelahian mereka lagi karena mereka sudah membagi wilayahnya masing-masing. Dan penghuni di sekitar situ merasa aman, nyaman, sejahtera sejak saat itu. Akan tetapi suatu hari Sura merasa bosan karena dia hanya makan ikan di perairan air laut atau air asin. Dia memiliki ide licik. Aku bosan sekali hari ini. Bagaimana kalau aku menangkap mangsa di wilayah Baya? Aku harus menyusun siasat agar tidak diketahui oleh Baya. Dan benar saja dia diam-diam ke wilayah Baya tanpa sepengetahuan Baya untuk menangkap mangsa di wilayahnya. Dia melihat seekor anak rusa yang sedang minum air di pinggir sungai. Dan dia langsung melahap anak rusa tersebut secara rakus. Nyam, makanan hari ini sangat enak sekali. Aku bosan sekali. Kenapa aku baru tahu di wilayah Baya makanannya begitu enak sekali. Sejak saat itu dia merasa ketagihan dan rakus. Dia memakan mangsa di wilayah Baya. Suatu hari saat Baya sedang bersantai-santai di wilayahnya, dia merasa heran kenapa mangsanya hari ini begitu sedikit. Dia berpikir dia tidak pernah melihat Sura lagi, tapi dia yakin pelakunya adalah Sura. Dan dia segera mencari tahu apakah benar ini yang diperbuat oleh Sura. Suatu hari dia menyusun siasat untuk melukai anak kaki rusa, lalu meletakkan rusa yang terluka tersebut di pinggir sungai. Baya menyembunyikan dirinya di balik pohon atau semak-semak yang panjang saat itu. Dan benar saja dia melihat Sura yang sedang menyergap dan hampir mengambil anak rusa yang terluka tersebut. Dia segera menyeretnya untuk dibawa ke laut. Jadi selama ini kenapa Sura bisa mengambil tanpa Baya melihatnya? Karena dia setelah menangkap mangsa, dia bawa ke laut lepas agar Baya tidak sempat untuk memergokinya.
Baya yang begitu tidak bisa menahan emosinya segera mengejar atau menyusul Sura. Lalu Sura pun kaget karena tiba-tiba ada Baya di belakangnya. Baya yang begitu marah berkata, Diam. Sura, beraninya kau. Bagaimana sih kau ini? Kita kan udah membuat kesepakatan untuk tidak mengambil mangsa di wilayah lawan masing-masing. Kenapa kau mengingkar janji kesepakatan tersebut? Sura yang mendengar tersebut hanya menjawab, "Hah, kesepakatan? Kupikir itu hanya kesepakatan omong kosong. Aku tidak pernah setuju akan kesepakatan itu. Lagi pula, di mana ada air, di situ ada Sura." Baya yang begitu marah langsung saja menjawab, "Beraninya kau. Oke lah, kalau mulai saat itu kita batalkan perjanjian ini. Kau sudah sangat menyulut amarahku." Saat Baya mengatakan itu, Baya dan Sura pun langsung saja berkelahi lagi. Tapi perkelahian mereka ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka saling gigit menggigit hingga beberapa waktu saat kemudian dia melihat ada celah. Baya melihat ada celah, dia menggigit ekor Sura. Sura yang tak mau kalah pun menggigit ekornya Baya juga. Dan karena Baya saat itu lebih tangkas, benar saja ekornya Sura pun hampir putus digigit olehnya, dan ekor Baya hampir bengkok digigit oleh Sura. Lalu Sura yang merasa ekornya sudah hampir mau putus itu langsung menangis terseduh-seduh. Ekorku hampir putus. Aku janji Baya, aku tidak akan melanggar lagi kesepakatan ini Baya, aku janji. Sejak saat itu Sura kembali lagi ke laut. Karena ekornya yang sudah hampir putus itu, dia tidak bisa lagi balik untuk ke wilayah Baya karena dia sudah tidak tangkas seperti dulu karena ekornya hampir putus. Sejak peristiwa itulah, peristiwa ini tuh sangat mengesankan hati masyarakat di Surabaya. Dan masyarakat Surabaya selalu mengaitkan peristiwa itu dengan asal-usul kota Surabaya, dan itulah mengapa monumen yang paling terkenal di Surabaya tuh, di kota Surabaya kan ikan buaya sama ikan buaya kan ikan hiu sama buaya yang saling menggigit ekor itu karena mereka mengaitkan peristiwa tersebut ke monumen itu. Tapi monumen itu tuh buat hadiah karena para pemuda yang udah berhasil mengusir Belanda pas tanggal 10 November. Itu berhubungan sama Hari Pahlawan. Jadi itu aja sih yang bisa saya ceritakan hari ini. Sekian, terima kasih.